Hai semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal bebras. Sebelum itu, kalian udah pada tahu nggak nih apa itu bebras? Bebras pertama kali muncul pada tahun 2004 di Lithuania, salah satu negara di Eropa. Kegiatan ini digagas oleh seorang profesor bernama Valentina Degin. Tujuan beliau sederhana tetapi hebat, ingin membuat ilmu berpikir komputasional bisa dipahami anak-anak dengan cara yang seru dan juga tidak menakutkan. Nama bebras sendiri berasal dari bahasa Lituania yang artinya berang-berang. Kenapa sih berang-berang? Karena hewan ini dikenal cerdas, teliti, dan juga pintar dalam memecahkan masalah. Persis seperti kemampuan yang ingin dilatih lewat soal-soal bebras. Awalnya bebras cuma diikuti beberapa negara, tapi karena konsepnya menyenangkan dan juga edukatif, sekarang bebras sudah berkembang jadi gerakan internasional yang diikuti puluhan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia loh. Jadi, bebras bukan sekedar lomba, tetapi sebuah gerakan global untuk melatih cara berpikir logis, kreatif, dan juga kritis sejak dini. Belajar sambil bermain, mikir sambil senang. Itulah bebras. Jadi udah pada tahu kan apa itu bebras? Selanjutnya kita akan ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ada soal mengenai tumpukan mangkok. Ini membahas tentang cara mendapatkan 3 mangkok yang sama dari tumpukan mangkok dengan jumlah pengambilan paling sedikit. Karena hanya mangkok paling atas yang dapat diambil, kita harus mengambil mangkok satu persatu dari atas. Dengan memperhatikan urutan dan jenis mangkok, mangkok oranye adalah jenis yang paling cepat untuk mendapatkan 3 buah. Setelah dihitung, diperlukan minimal 13 mangkok yang harus diambil agar mendapatkan 3 mangkok yang sama. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A, yaitu 13. Lalu di soal kedua, yaitu soal memotret beruang. Ini menceritakan tentang Bebe, si beruang yang berjalan melewati beberapa rumah dan memotret beruang di setiap rumah yang dilewati. Namun, satu foto beruang hilang sehingga kita harus nih menentukan beruang mana yang belum terfoto. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan memperhatikan jalur perjalanan pada peta dan mencocokkannya dengan foto beruang yang tersedia. Semua beruang yang dilewati seharusnya terfoto. Setelah dicocokkan, beruang pada pilihan C adalah satu-satunya yang berada di jalur perjalanan tetapi tidak ada di kumpulan foto. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Lalu soal ketiga, yaitu soal rel kereta api. Membahas tentang bagaimana memilih potongan rel yang tepat agar kereta dapat berjalan dari titik awal hingga sampai ke stasiun dengan aman. Cara menyelesaikannya dengan membayangkan kereta benar-benar berjalan mengikuti rel yang dipilih. Pada di titik 1 dan 2, rel harus saling terhubung dengan benar. Tidak mengarah ke jalur buntu dan juga tidak membuat kereta keluar jalur. Dari semua pilihan yang ada, hanya pilihan D yang memiliki jalur rel yang tersembunyi sempurna dan memungkinkan kereta melaju dengan aman sampai ke stasiun. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya nomor 4. Pintar menukar barang. Soal ini tentang menukar barang dari satu ruang ke ruang lain. Setiap ruang memiliki aturan penukarannya sendiri. Kita hanya perlu mengikuti aturan tersebut satu persatu tanpa melompati langkah-langkahnya. Dengan berurutan, kita bisa melihat hasil akhirnya. Setelah dibandingkan dengan pilihan jawaban, hanya jawaban A lah yang sesuai dengan hasil penukaran yang benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor kelima, enkripsi kata. Soal ini membahas cara mengubah kata dengan aturan huruf. Setiap huruf punya nilai angka sesuai urutan alfabet. Misalnya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3,
dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Kata komputer diubah dengan cara menambahkan huruf lain yang didapat dari menggeser huruf sebanyak beberapa langkah. Dari hasilnya, terlihat bahwa 3 huruf pertama tetap sama, yaitu C, O, dan M. Panjang katanya bertambah. Ini menunjukkan bahwa pergeseran hurufnya adalah 3 langkah. Karena itu setiap huruf dijumlahkan dengan huruf yang digeser 3 langkah. Sehingga terbentuk kata C, O, M, S, J, G, U, M, T, E, R. Jadi, angka yang digunakan untuk menggeser huruf adalah 3. Nomor ke-6, bermain batu. Dalam permainan ini ada batu hitam dan batu putih. Pemain boleh mengambil batu sesuai aturan. Dan siapa yang mengambil batu terakhir akan menang. Agar pemain pertama, Gretel, pasti menang, ia harus membuat lawannya selalu kehabisan pilihan. Caranya adalah dengan menyisakan jumlah batu tertentu. Untuk batu hitam, jumlah aman adalah 3 batu. Dan untuk batu putih adalah 4 batu. Agar kondisi ini tercapai, Gretel harus mengambil 3 batu putih di awal permainan. Dengan langkah ini, lawan tidak bisa menghindar dari kekalahan. Jadi jawaban yang benar adalah 3 batu putih. Selanjutnya, nomor ke-7. Heat maps. Soal ini tentang gambar huruf yang tersusun dari kotak hitam dan putih. Mesin membandingkan 5 gambar huruf dan melihat bagian mana yang sama atau berbeda. Hasil perbandingan ditampilkan sebagai heat map, yaitu gambar berwarna yang menunjukkan seberapa unik setiap kotak. Warna terang berarti jarang sama, warna gelap berarti sering sama. Dari heat map yang diberikan, terlihat ada satu posisi kotak yang hanya dimiliki oleh satu gambar saja. Artinya, gambar itu paling unik di posisi tersebut. Setelah dibandingkan dengan semua pilihan, hanya gambar B yang cocok dengan pola heat map tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 8. Keamanan password. Pada soal ini ada sebuah alat bernama checker yang tugasnya mengecek apakah sebuah password diterima atau ditolak. Password hanya terdiri dari 2 simbol, yaitu bentuk cabang Y dan lingkaran. Cara kerjanya seperti mengikuti jalur. Checker selalu mulai dari titik S, lalu membaca simbol satu persatu dari kiri ke kanan. Setiap simbol membuat checker berpindah mengikuti panah. Jika jalurnya buntu, password langsung ditolak. Password hanya diterima jika setelah semua simbol dibaca. Checker berhenti tepat di huruf E. Dari semua pilihan, hanya pilihan A dan B yang jalurnya berakhir di E, sehingga A dan B diterima sedangkan yang lain ditolak. Jadi jawabannya yang benar adalah A dan B. Dan nomor terakhir, nomor 9. Mesin penuang susu. Soal ini menceritakan mesin aneh yang bisa mengubah susu putih dan susu coklat. Mesin punya 2 corong di atas dan 1 keluaran di bawah. Aturannya sederhana. Jika 2 susu yang masuk warnanya sama, hasilnya susu putih. Jika 2 susu yang masuk berbeda warna, maka hasilnya susu coklat. Pada gambar terakhir ada 3 mesin yang disusun bertingkat agar susu yang keluar di paling bawah adalah susu putih. Maka 2 mesin di atas harus menghasilkan susu yang sama. Supaya itu terjadi, susu yang dituangkan ke 2 corong paling atas harus susu putih dan susu putih. Jadi jawaban yang benar adalah susu putih, yaitu A. Dengan berakhirnya pembahasan di nomor 9 tadi, maka berakhir pula materi kita pada kali ini. Gimana? Menyenangkan bukan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.